ada yang misalnya waktu sholat itu nggak dibolehin katanya. Kalau misalnya sholat itu kayaknya mendokusai, nggak ngedatengin duit lah, karena mereka kan nggak percaya dengan agama gitu. Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube saya. Nah, di kali ini saya itu mau tanya-tanya teman saya. Nah, dari teman-teman itu juga kan banyak tuh yang menanyakan apakah kita yang kerja di Jepang itu boleh berjilbab atau boleh izin sholat ketika kerja. Nah, buat menjawab pertanyaan dari teman-teman, di sini saya nggak hanya sendiri, saya ditemani sama Yudi. Jadi kita tuh mau kasih tahu gimana sih kalau misalnya keadaan kerja di Jepang itu dalam maksudnya beribadah gitu, susah apa enggaknya gitu. Dah, ini dari Yudi. Coba dijelasin gimana. Lah saya harus ada awalnya dulu. Iya, maksudnya kan banyak tuh misalnya teman-teman aku nih ya, ada yang misalnya waktu sholat itu nggak dibolehin katanya. Kalau misalnya sholat itu kayaknya mendokusai, nggak ngedatengin duit lah, karena mereka kan nggak percaya dengan agama gitu. Jadi kesusahan buat sholat kayak gitu, buat beribadah intinya. Nah, kalau misalnya dari Yudi sendiri itu ada kesusahan nggak buat beribadah? Oh, kalau untuk di PT saya sendiri sih ya, sekarang karena alhamdulillah sebab dari senpai saya, senpai saya kan yang dulunya senpai saya mungkin sempat ngalamin juga buat susah-susah sholat gitu kan. Karena untuk masa perkenalan awalnya itu, tapi karena saya hanya udah tinggal melanjutkan, begitu saya masuk kerja tuh udah tersedia musola, alhamdulillah. Cuman mungkin ada satu problem, kadang misalnya waktu sholat kita bertabrakan sama jam kerja. Misalnya kita seringnya bertabrakan tuh kalau misalnya yaking atau shift malam, kita bertabrakannya misalnya lembur nih, kita tabrakannya pasti di sholat subuh. Nah, kalau misalnya kalau misalnya di shift pagi, kita tabrakannya biasanya di sholat maghrib. Kalau kita lembur ya? Ya, kalau kita lembur. Soalnya kan jam kerja normal tuh pulang jam 5 ya. Ya kalau misalnya musim dingin masih mending, kita jam 5 tuh udah masuk waktu sholat, jadi bisa. Iya. Tapi kalau misalnya kayak udah musim yang lainnya gitu kan, itu dia waktunya lebih molor kan, maksudnya gitu. Mana waktu sholat subuh sama sholat maghrib tuh jangkanya terbatas gitu, pendek. Jadi ngakalinnya kalau misalnya saya sih biasanya di waktu senggang istirahat hiruking, misalnya istirahat jam 12 malam jam 12 siang makan tuh, saya biasanya sholat duhur. Ntar tuh jam 3 tuh kan kosong ya, dia belum masuk waktu asar. Saya itu masih untuk UK minum atau misalnya bisa segala macam. Nah, nanti istirahat jam 5 kalau misalnya lembur, saya langsung itu ngambil sholat sih, maksudnya waktu 10 menit itu saya ngemanfaatin buat waktu sholat itu. Cuman emang sih agak giri-giri, maksudnya agak mepet gitu waktunya. Tapi itu masih keburu kok, tergantung dari kitanya niat atau enggaknya. Biasanya yang lebih simpel tuh ada satu aturan kalau misalnya kita lebih pengen simpel gitu ya. Soalnya kan yang jadi kadang orang segan tuh kalau misalnya kita lagi wudhu nih, nah terus masuk angkat kaki ke wastafel kan, kita di dua wastafel gitu kan. Malu ya. Nah, itu cuman mungkin agak ini, tapi sebenarnya ada satu keringanan juga, maksudnya dari ada ininya juga di maksudnya ada hadisnya juga, maksudnya untuk misalnya pakai kuf itu loh yang buat di musim dingin. Jadi kalau misalnya kita ngebasuh kaki, asal kita pakai si kufnya itu udah punya wudhu, itu dia cuma ngebasuh gini doang. Jadi tanpa perlu kita ngebasuh kaki secara total, karena kita dari awal sebelum pakai kufnya itu kita udah punya wudhu, jadi tinggal kita lap gini doang. Itu biasa saya pakai kalau misalnya musim dingin, karena kalau musim dingin juga saya malas buka itunya. Karena kan dingin. Udah gitu kan gampang si muyake ya, yang bengkak-bengkak kayak gitu. Terus kadang kayak kutu-kutu air gitulah si muyake tuh lah. Iya, yang suka grimik gitulah ya. Terus kalau misalnya untuk waktu yang kepepet tadi, untuk yang waktu sholat
maghrib sama sholat subuh itu saya ngakalinnya ini kan waktu istirahat 10 menit. 10 menit itu kan jam kita 3, jam sholat tuh ya, maksudnya kita sholat asar nih, ntar kita ambil si pagi dulu, pagi dulu. Kita kan sholat asar nih, Iya. habis sholat asar kan kita usahakan ditahan dulu, maksudnya jaga wudhu sampai kita masuk waktu sholat maghrib. Iya. Nah, saya biasanya nggak sholat maghribnya nggak ke musola, jadi langsung di belakang mesin. Oh, diperbolehkan itu? Itu boleh. Itu boleh, tapi kita bawa perlengkapan sendiri lah gitu. Tapi Cuman, dapat izin nggak dari misal ridanya itu kan di pas jam kerja tuh iya. masuk apa sih sholat maghrib itu kan di pas jam kerja. Nah itu boleh dapat izin nggak? dapat izin, tapi mungkin untuk yang awal-awalnya agak sulit ya kita misalnya ada perjanjian dulu ngomong sama leader kita, misalkan ya udah saya ini minta waktu 10 menit buat di sini, nanti saya ganti waktu saya jam pulang dilebarin lagi 10 menit. Itu bisa? Itu bisa. Kerjaan kamu itu individu atau tim? Saya tim, kebetulan saya tim, jadi saya masih bisa ganti sama orang. Berarti kalau misalnya waktu sholat itu kamu nggak molor kan waktunya? Iya, tapi maksudnya ya kalau karena saya kerjaannya masih bisa ditumbukin istilahnya ya, jadi orang bisa numpukin kerjaan saya, jadi nggak masalah. Cuman saya jadi ntar kerjanya dikebut sendiri gitu, karena ditumpukin sama orang. Tapi ada juga satu senpai saya yang dia tuh kerjanya dia individu single kayak Zuhri gitu kan. Asal dia target, dan kalau misalnya bisa dia lebihin dulu target, nanti dia waktu sholat jadi kan penting nggak ngaruh ke target. Itu mungkin bisa aja. Terus kalau misalnya emang dari perusahaannya ribet ya kita hitungannya itu tadilah sebelumnya tuh kita ngomong ini saya minta waktu buat ibadah gitu. Oinori imawa oinori jikang des mosi yarana katara mo dekimaseng no de jika nggak tarinai misalnya. Dia misalnya ngomong gitu, kalau misalnya dia emang nggak mau ya udah nanti saya jam pulang, misalnya saya jam pulangnya jam 7 lewat 20 menit, saya lebihin lagi untuk ngeganti yang tadi jam sholat tadi misalnya jam 7.30. Biasanya sih diperbolehin. Leader saya yang dulu kayak gitu hitungannya kadang. Cuman kalau kesini karena nggak nyita waktu banyak, terus partner saya juga mau ditinggalin sholat sebentar, kan nggak makan waktu banyak juga karena kita punya wudhu, jadi tinggal gelar karpet udah ya itu tinggal sholat. Kan sholat maghrib sama sholat subuh kan cepet maksudnya, timbang 3 rakaat sama 2 rakaat. Jadi nggak makan waktu banyak. Oh, jadi dan itu nggak masalah. Jadi kamu enak ya kalau misalnya dapat izin dari ridanya gitu, dan ridanya yang penting kerjaan beres, kamu mau sholat juga nggak apa-apa gitu kan. Penting yang paling utama itu tunjukin dulu kinerja kita, biar mereka puas dulu. Kalau misalnya udah mereka puas dengan kerjaan kita, dengan hasil kita, kinerja kita, dia tuh pasti bakalan ya sok gitu. Kalau kita minta apa-apa dipermudah ya. Beda kisahnya kalau misalnya kita kerjanya ya sembrono, terus misalnya. Tapi kamu tahu nggak sih pada kamu awal masuk ke perusahaan ini, misalnya waktu kan interview tuh di Indonesia, maksudnya di LPK kayak gitu, kamu tahu nggak itu dikasih tahu nggak kamu bakal mudah di sana tuh bakal boleh sholat atau saya enggak? dipait-paitin dulu. Gitu, itu dikasih tahu. Saya dulu dipait-paitin malah sama LPK saya. Nanti kamu kalau misalnya ini jangan ngotot-ngotot pengen waktu sholat ya, katanya. Kan sholat bisa dijama. Nah itu kadang di LPK tuh ngegampanginnya kayak gitu. Padahal mereka tuh sesama muslim sama kita. Dan sebenarnya itu tuh nggak boleh kalau misalnya tanpa alasan kita dijama, apalagi masalah kerja kan bisa ditinggalin. Tapi ya itu balik lagi ke diri kita sih kalau misalnya untuk. Tapi kan kamu di saat seperti itu, kalau misalnya LPK nih, nanti di perusahaan ini kamu tuh maksudnya sholatnya jangan sampai ngeganggu waktu kerja kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya sholat, kalau misalnya pas di waktu kerja kamu bisanya dijama atau dikodok kayak gitu. Dan dengan ibaratnya misalnya kalau kayak gitu kan kita agak susah nih sholat nih gitu. Dan kamu bakal misalnya nggak apa-apa walaupun susah sholat, saya kerja di sana. Itu mutusin begitu kan? Pada awalnya saya mutusin begitu sih ya. Maksudnya pada awalnya dengan kita dengan kesadaran nanti bahwa nanti kerja di Jepang itu susah sholatnya, dan kita itu sadar gitu kan. Iya, dengan kesadaran sih. Tapi seiringnya berjalannya waktu ya itulah. Itu. Tapi satu pegangan dari saya, Jepang tuh bisa ngerubah orang yang tadinya baik jadi nggak baik. Dan sebaliknya.
dan orang yang tidak baik bisa jadi berubah jadi baik. Iya. Soalnya kadar hidayah di Jepang tuh istilahnya ya. Kalau kata orang tuh karena di sini minoritas muslim ya. Iya. Minoritas orang yang berdoa. Jadi kalau misalnya kita berdoa tuh lebih cepat dikabul. Oh iya sih. Mungkin sih ya. Iya. Atau nggak tahu perasaan saya aja atau mungkin emang. Tapi ya emang rata-rata sih kayak gitu mungkin. Iya sih, banyak. Untuk cara ngatasinya itu ya tadi. Pertama kalau misalnya emang waktunya di kojo gitu, kalau di pabrik, cara ngatasinya kayak gitu. Kalau misalnya di waktu mepet itu kita ambil wudhu dulu, nanti begitu waktu masuk waktu sholat kita tinggal sholat. Jadi kan nggak terlalu makan waktu. Di belakang mesin ya? Iya di belakang mesin. Karena kalau misalnya kita jalan dulu kan, kalau saya kan musolnya di lantai 2 nih, saya kerjakan di lantai 1. Itu kan jika kakak maksudnya butuh waktu buat jalannya, terus wudhunya. Jadi kalau misalnya kita udah tinggal ngambil sejadahnya, terus begitu waktu masuk waktu sholat kita tinggal gelar. Karena karena alhamdulillah partner saya sama muslim juga, sama orang Indonesia juga, jadi dia ngerti sih. Oh gitu. Jadi maksudnya ya. Dan dulu pun saya pernah berpartner sama orang Filipina dan dia pun ngerti, malah kalau misalnya saya nggak sholat ternyata jadi imam mau oinori jikang des. Iya, kadang masih mereka ngingatin gitu kalau misalnya kita udah waktu sholat tapi kita belum sholat kayak gitu. Nah, di aku juga misalnya sama kan, waktu pertama masuk, maksudnya interview kerja buat ke Jepang ini kan dibilang nggak boleh berkerudung. Dan kalau misalnya emang waktunya sholat, waktunya kerja ya kerja. Jadi kalau misalnya sholat tuh jangan sampai mengganggu waktu kerja ya. Itu, gitu dari di awal sudah ditekankan buat seperti itu. Nah kita bakal merelakan, oh ya udah nggak apa-apa atau gimana. Jadi kita tuh di situ buat mutusin, oh kalau misalnya kita kayak gitu mau apa enggaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya pas datang ke Jepang pun dengan keadaan seperti itu kita sudah menerima dari awalnya gitu, karena kita udah tahu sebelum kita interview kerja. Tapi nah alhamdulillah tuh di tempat kita itu misalnya kayak misalnya sholat itu masih diperbolehkan, bahkan tempatnya pun disediakan. Gitu. Kalau misalnya kayak waktu istirahat siang, waktu sholat zuhur itu kan bisa di musola kayak gitu kan. Nah kalau misalnya berkerudung kan dari teman-teman juga kan banyak tuh yang menanyakan kalau misalnya boleh nggak berkerudung kalau misalnya pas kerja gitu. Nah dari pada awalnya di tahun pertama saya tuh nggak berkerudung gitu kan, karena emang dari awal kan udah ditekankan kalau kerja nggak boleh berkerudung gitu. Sedangkan mereka kan tentang masalah agama itu kan kangkenai gitu ya, maksudnya nggak ada nggak peduli gitu lah. Maksudnya nggak peduli gitu karena nggak percaya Tuhan, jadi nggak boleh gitu kan ya. Emang dari awalnya udah dikasih tahu nggak boleh, jadi saya mengikuti peraturan gitu. Walaupun saya berhijab tapi pada saat bekerja nggak pakai hijab. Nah, tapi di tahun saya kedua itu tanpa sengaja ya. Misalnya kalau misalnya orang tuh mau izin pakai kerudung itu harus ibaratnya harus ngasih penjelasan dulu atau gimana dulu. Nah, kalau saya tuh enggak. Jadi tuh karena tanpa sengaja itu tuh waktu inget banget di tahun kedua di musim dingin. Jadi tuh pakai kerudung tuh nggak sengaja karena lihat orang yang pakai topeng kayak gini kan full gitu. Nah awalnya itu saya nggak pakai kerudung tapi pakai shawl kayak kerudung, pakai jarum pentul tapi ininya tuh kelihatan gitu kan. Jadi itu tuh bukan pakai kerudung tapi pakai shawl tapi rambutnya tuh masih kelihatan. Nah mungkin karena itu nggak apa-apa, saya pikir pakai kerudung pun boleh kali ya gitu. Nah terus esokan harinya tuh saya tuh pakai kerudung, nggak izin dulu. Setelah saya pakai kerudung kan Ridaku niwasang saya boleh nggak pakai kerudung kayak gini gitu kan nih. Oh iya nggak apa-apa gitu. Nah semenjak tapi mungkin untuk yang pakai kerudung biasanya sih ada penekanan khusus. Kalau misalnya natsu sih ya, natsu itu wajib dilepas karena takutnya orang perusahaan tuh kita dehidrasi. Terus satu lagi kalau misalnya ini kan sekalian nih waktu kita puasa nih biasanya di natsu tuh orang kaisa tuh khawatirnya tuh kalau misalnya kita puasa tuh kita bakal pingsan gitu. Jadi karena orang Jepang tuh banyakannya pingsan gitu, nggak kuat dengan panasnya itu karena kalau kita kan udah terbiasa di negara Indonesia panas jadi sedangkan mereka kan enggak terlalu. Terus mereka lagi nggak biasa kayak gitu puasa, jadi maker tuh khawatirnya kayak gitu. Terus waktu kita puasa kan di sini lebih panjang. Sahur aja, subuh aja dari jam 3 gitu. Sekitar berapa kita puasa di sini? 17 jam. 16-17 jam lah. 16-17 jam.
Kalau misalnya tahun kemarin sih agak enak ya. Enak soalnya kita udah mulai dingin, masuk dingin. Udah mulai masuk musim semi lah ya. Iya. Nah, Jadi nggak terlalu panjang. nah itu jadi saya tuh pakai kerudung itu di tahun kedua di musim dingin. Nah setelah musim dingin karena hawanya tuh panas dan kebetulan saya tuh kerjanya di bidang welding. Jadi kan panas kan namanya welding itu kan. Jadi karena ya itu leadernya itu jadi khawatir gitu, takut dehidrasi atau takut pingsan. Jadi setiap hari tuh diomongin gitu, bukannya kamu nggak boleh, tapi saya itu juga sadar sendiri saya kuat atau enggak gitu. Kalau misalnya saya memaksakan buat pakai terus saya nanti misalnya dehidrasi atau pingsan, malah semuanya tuh nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya itu saya yang nggak pakai, tapi misalnya ada orang yang pakai bener-bener dari awal sampai maksudnya mau musim panas, musim dingin itu tetap pakai ada, tapi dibalikin lagi ke orangnya itu kuat atau enggak. Tapi kalau misalnya memaksakan diri itu lebih baik jangan, karena berimbasnya semuanya. Sama kayak gitu. halnya puasa gitu. Kalau misalnya puasa kan andai dari kitanya, kalau misalnya kita emang masih kuat ya tinggal lanjutin puasanya. Tapi kalau misalnya kondisi tubuh kita udah nggak memungkinkan, mendingan kita batalin aja. Soalnya kan tidak ada paksaan untuk yang udah nggak mampu gitu, untuk kondisi yang darurat gitu kan gitu. Iya sih itu. Jadi ya gitu sih penjelasan kita tentang berhijab saat bekerja dan sholat saat bekerja gitu. Ya, jadi poin pentingnya itu kalau misalnya di waktu sholat ya kita pertama, kalau misalnya kan yang kejepit itu waktu maghrib sama subuh. Sebelumnya tuh di waktu istirahat sebelumnya kan kita per 2 jam sekali istirahat kan. Iya, maksudnya itu kita ada keuntungan di situ ya, maksudnya ada kesempatan karena jadi 2 jam sekali. Nanti begitu masuk waktu sholat atau misalnya tinggal lanjut sholat dengan kondisi yang misalnya seadanya gitu di belakang mesin kah atau di mana kah gitu. Iya sih. Terus kalau misalnya emang masih agak susah, ya itu caranya nawar gitu. Penawarannya ya, tapi kita persyaratan awalnya harus bilang dulu kita dengan nunjukin kinerja kita, etos kerja kita gitu, sikap dan etika kita yang baik gitu. Dan emang kalau misalnya emang nggak, maksudnya diskusi dulu. Jadi kalian sebelum memutuskan kerja ke Jepang, kalian mastiin dulu ini perusahaannya boleh mengizinkan sholat atau boleh berhijab gitu, supaya nanti di Jepang itu nggak ada pertentangan. Kalau misalnya nggak boleh, jadi kita kan jadi terpaksa atau gimana. Jadi udah ada kesadaran dari Indonesianya, ternyata oh ini perusahaan ini boleh sholat atau tidak kayak gitu. Lebih baik seperti itu. Jadi buat kalian itu lebih amannya sih ya. Tapi kan rata-rata orang tuh canggung kalau nanyain itu. Iya, gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau kerja di situ, mau kerja di sini ya lebih baik seperti itu. Kalau misalnya emang mempersalahkan masalah sholat dan berhijab pas kerja di sini gitu. Untuk selebihnya sih ya aman-aman aja sih, tergantung balik lagi ke diri kitanya itu. Ya tapi sih emang iya sih, maksudnya selama kita kerja bagus, Rida pun bakal mengertiin kita, gitu, respect sama kita, apa yang kita mau itu biasanya dipermudah gitu. Kalaupun misalnya nggak langsung diizinin, ada satu keringanan lah gitu. Iya. Kadang kalau misalnya leader saya yang sekarang tuh kadang saya sebentar nih, ini mepet banget, saya mau sholat dulu sebentar aja. Itu dia yang ngerjain. Oh gitu. Sebentar gitu. Untuk leader saya yang sekarang, kalau leader saya yang dulu beda lagi ceritanya. Iya emang sebenarnya walaupun satu perusahaan, tapi kalau beda leader ya beda. Beda aturan kadang. Karena perusahaan memberi tanggung jawabnya ke Rida. Kalau misalnya ke Rida boleh ya silahkan, kalau Rida nggak boleh ya sogana gitu loh. Ya tergantung kita ininya aja, maksudnya. Rida apa sih? Leader. Jadi tergantung kita ininya apa, intinya ya itulah, tunjukin dulu kinerja kita, etos kerja kita, etika kita yang baik. Insya Allah semuanya bakalan inilah, istilahnya mah dapat hatinya dulu, jantungnya bakalan dapet. Iya sih, iya emang yang penting kita tunjukin kerja dulu, apapun. Bukan dari mata jatuh ke hati, bro. Itu mah jatuh cinta, bro. Ya udah, berarti udah segitu aja ya. Iya. Ya semoga maksudnya obrolan kita kali ini tuh bisa memberi manfaat buat teman-teman yang selama ini banyak yang menanyakan bahwa apakah saya kerja berhijab atau enggak, terus waktu sholatnya di Jepang itu kayak gimana. Semoga dengan adanya ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke. Ya, sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.